Wassalam. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat bergabung kembali, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang baru saja bergabung di webinar Konsultan Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar Konsultan Indonesia, di mana untuk kali ini adalah periode ke-25 Konsultan Indonesia melaksanakan webinar atau workshop dengan beberapa materi-materi yang berbeda yang dibawakan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan kami. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ke depannya. Ya, baik, langsung saja. Di sini untuk materi pertama di periode 25 ini akan dibawakan oleh yang terhormat narasumber kita, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Beliau merupakan seorang auditor di Inspektorat Kota Kendari dan advisor LKP PRI. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat atau latar belakang dari Bapak Dr. Kurniawan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita malam ini yaitu review RKPD atau serial perencanaan dan penganggaran. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi malam ini review RKPD, sebuah serial di level perencanaan dan penganggaran. Peran APIP di sini memang sangat sentral untuk melihat bagaimana ya, RKPD itu bisa dijalankan, bisa diterapkan, ataupun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu saya memberikan catatan bahwa RKPD ini dalam hal pemerintahan dalam keadaan bukan transisi seperti RKPD di masa transisi. Beda pembahasannya, namun substansinya kurang lebih sama, tapi rujukan peraturan perundang-undangan di Permendagri yang agak berbeda ya dengan RKPD transisi. Jadi ini RKPD untuk periode 5 tahun, untuk periode berjalannya secara normal ya, tapi prinsipnya RKPD ini tidak jauh beda yang ada di rencana pembangunan daerah yang selama 3 tahun ini masa transisi ya, dari 2023 nanti sampai 2026 ya, untuk masa pelaksanaan kepala daerah menjelang pemilihan ya, pemilu legislatif dan eksekutif nantinya. Ya, jadi ini review RKPD berkaitan dengan masa tahun 5 tahun periode ya, berjalan gitu. Ya, pertama pembahasannya dan sebetulnya mekanisme RKPD dan review sendiri. Saya mengambil ada beberapa RKPD ya yang sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Saya mencermati ada beberapa poin dan catatan
yang perlu menjadi perhatian ya, baik bagi penyusun dalam hal ini. Rencana awalnya disiapkan oleh Bapeda, termasuk juga untuk APIP itu sendiri ya, melakukan review LKPD sendiri. Ya, dasar hukumnya kita sudah lihat ya, Undang-Undang 25 2004 tentang sisi perencanaan pembangunan nasional, PP 8 tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ya, dari RPD ini, dan PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 gitu. Sebagaimana kita ketahui ya, ini mungkin sudah menempel ya, sudah menancap di pikiran kita, di sanubari kita, di setiap kegiatan kita untuk lingkungan pemerintahan. Tentu alur perencanaan penganggaran ini sudah menjadi format yang baku, tapi tidak salah saya ingin mengulas lagi tentang di mana alur perencanaan dan penganggaran itu sendiri ya. Jadi kita ketahui ada namanya RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Jadi RPJPD kabupaten kota, provinsi juga sama ya, masa penetapan masa berlakunya ya 20 tahun. Jadi RPJPD ini ya diacu ya, ketika RPJPD provinsi yang pasti mengacu pada RPJPN ya, yang ditetapkan oleh nasional, sama juga untuk kabupaten kota. Jadi acu oleh RPJPD kabupaten kota sendiri. Jadi itu. Sedangkan kita ketahui ya, RPJMN ini sama RPJMD dan RPJMD kabupaten kota ini penetapannya selama 5 tahun ya, masa kepemimpinan suatu kepala daerah. Nah, RPJMN ini juga kita ketahui ini turunan atau penjabaran dari ya visi misi ya kepala daerah pada saat kampanye ya, sama ya di RPJMD provinsi, gubernur, RPJMD kabupaten kota juga ya, wali kota dan bupati itu sendiri. Nah, tadi kita bahas judulnya yaitu LKPD, maka turunan ya, penjabaran dari RPJMD ini itu sebagai turunannya adalah RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah provinsi maupun kabupaten kota itu dijabarkan. Sedangkan untuk Renstra itu sendiri ya, penyusunan Renstra, rancangan AORESRA itu berpedoman pada RPJMN. Jadi itu serial ya, itu materi kita di periode 24 kemarin. Jadi perlu kita ketahui RKPD ini ya, provinsi, kabupaten, kota ya, sebagai pedoman rencana anggaran ya pemerintah daerah ya, yang sebelumnya dibahas dalam bentuk kebijakan umum anggaran, prioritas platform anggaran sementara ya. Itu yang menjadi penting sebelum menjadi RAPBD sendiri ya, RAPBD. Kita lihat ya siklus perencanaan penganggaran ya, itu ya mulai bulan 1 sampai bulan 13 ya, ada musyawarah desa dan seterusnya ya. Jadi ini alur di perencanaan penganggaran ya, bidang evaluasi pembangunan daerah. Jadi ada bulan-bulannya ya, bulan 1, 2 dan seterusnya yang menjadi alur ya, harus bagaimana siklus perencanaan penganggaran tahun sendiri. Dan kita ketahui juga ya, sama penjelasannya ya, sama penjelasannya yang sebelumnya. Jadi ada dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah ya. Nah, kita ketahui
rencana pembangunan daerah ini yang apa saya sebutin tadi bahwa RPJPD ya, RPJMD dan RKPD. Nah, RKPD ini yang saya sebutkan tadi adalah penjabaran ya RPJMD provinsi kabupaten kota yang memuat rancangan ya kerangka ekonomi daerah, pembangunan dan seterusnya dalam jangka waktu 1 tahun yang berpedoman pada RKP, ya, rencana kerja pemerintah di tingkat nasional ya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, bentuknya adalah ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah sendiri. Ya. Jadi itu yang paling penting bahwa RKPD ini adalah penjabaran ya dari RPJMD. Nah, tahapan penyusunan RKPD ini ya kita ketahui ya ada kick-off meeting persiapan draft rancangan awal RKPD yang disusun oleh Popeda ya habis itu setelah itu ada rancangan awal ya, bisa melakukan usaha pabrik, musrembang ya, ada forum ya, praforum perangkat daerah ya. Inilah alur untuk di lingkup RKPD provinsi. Sedangkan tahapan penyusunan RKPD kabupaten kota ya tidak jauh ya, kurang lebih sama ya, persiapan ya dari RPJMD, pokok-pokok pikiran. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya, di level penyusunan RKPD. Itu ada pokok-pokok pikiran ya, pokok pikiran DPR, rancangan awal, konsultasi publik, ya rancangan awal RKPD ya. Nah, itu ada surat edaran penyusunan Plenja dan seterusnya. Jadi ini tahapan yang memang harus dilewati dalam hal penyusunan RKPD itu sendiri. Sistematika RKPD provinsi sama saja ya, RKPD kabupaten kota, pendahuluan ya, tentang gambaran penyusunan RKPD, gambaran umum, kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan seterusnya. Jadi ini sistematika dari RKPD itu sendiri. Hal yang sama juga di sistematika RKPD kabupaten kota. Jadi yang paling penting nantinya adalah kita akan bahas tentang kinerja pemerintahan daerah itu sendiri ya, dengan melihat parameter itu ya, indikator kinerja utama sendiri. Itu yang paling penting di bab 6. Namun semuanya itu punya relevansi atau sinkronisasi dengan bab-bab sebelumnya. Jadi review kita ataupun juga teman-teman dari Bapeda dalam hal menyusun RKPD rancangan awalnya tentu semuanya itu harus mempunyai sistematika dan sinkronisasi yang saling berkaitan terhadap dari bab 1 sampai bab 7 itu sendiri. Nah, parameternya akan dilihat pada di IKU dan IKK itu sendiri. Nah, sinkronisasi ya RPJMN ini sebenarnya RPJMD provinsi ya itu RKP ya 1 tahun periodik ya sama muatannya yang saya sebutkan tadi. Reviewnya nanti untuk para APIP ya, para APIP provinsi ya dokumen hasil koordinasi dengan pemerintah pusat. Itu tadi penyusunan RPJMD ya pasti harus berpedoman pada RPJMN gitu. Jadi semua saling bertalian ya, tidak bisa terlepas dari RPJP sampai RPJP sendiri. Jadi ini tidak berjalan sendiri menurut pemikiran penyusun RKPD sendiri. Sama halnya juga ya, ketika kita review RKPD-nya kabupaten kota yang dokumen hasil konsultasi, koordinasi dan lain-lain untuk 1 tahun anggaran. Nah, selanjutnya nomenklatur program kegiatan atau kegiatan ya kita ketahui ya penyusunan nomenklatur program kegiatan disesuaikan dengan ketentuan berlaku.
Kedua, dalam hal nomenklatur program dan kegiatan dan rencana perangkat daerah belum sesuai ketentuan hukum, ya, ketentuan perundangan, Pemda melakukan penyesuaian nomenklatur pada RPJMD ya, dan rencana ya, pemerintah daerah. Penyesuaian nomenklatur program kegiatan harus memperhatikan target kinerja perangkat daerah dan target perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam pada RPJMD dan Renstra itu sendiri perangkat daerah. Hasil penyesuaian nomenklatur program kegiatan pada RPJMD dan Renstra perangkat daerah dituangkan dalam kertas kerja perangkat daerah. Nah, yang paling penting juga dalam bagian dari LKPD itu ada narasi ya. Narasi LKPD, yang kedua data dan hasil evaluasi LKPD, ya, rencana program dan kegiatan daerah tahun anggaran, misalnya tahun anggaran sekarang. Jadi RKPD ini, ya, RKPD juga menjadi dasar menyusun KUA ya, kebijakan penganggaran, prioritas pelaporan anggaran sementara, dan APBD. Jadi fasenya adalah RKPD, KUA PPS jadi APBD itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita melakukan review ya terhadap dokumen yang disajikan oleh teman-teman Bapeda ya sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Maka ya, tentu kita lihat latar belakangnya apa sih yang melatar belakangi penyusunan RKPD itu sendiri, ya, dasar hukumnya, hubungan antar dokumen ya, RKP, KL, RPJMD, maksud tujuannya, arah dan kebijakan ini bagian dari muatan materi di bab 1 dan pendahuluan. Jadi sisa kita melakukan checklist dokumen, kita melihat ada tidak ada sendasolenya, peraturan hukumnya, hubungan antara dokumen ya seperti RKP yang dari pemerintah, kementerian lembaga, dan RPJMD ya, itu sendiri. Jadi ini harus dicermati pada saat kita melakukan review, gitu. Termasuk juga pada saat melihat maksud dan tujuan, arah kebijakannya bagaimana, program prioritasnya bagaimana. Ini harus bertalian dengan RPJMD itu sendiri, karena ini adalah penjabaran RKPD ini adalah penjabaran dari RPJMD. Ya kan, tujuannya ya dasar personal, pedoman anggaran, pedoman penyelesaian KUA dan PPAS, acuan penyelesaian prioritas pembangunan sendiri. Ya tentu kita harus checklist dokumennya ya. Buat kita kerja kertas kerja untuk menceklis dokumen bahwa sistematik ini sudah sesuai yang disusun sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, yang kedua adalah review di gambaran umum. Di gambaran umum sebenarnya ya kondisi umum daerah. Nah, kondisi umum daerah itu kan banyak faktor ya, demografi, geografi, perekonomian, kemiskinan dan sebagainya. Nah, tentu kita membandingkan dan menelaah data statistik teknis, kondisi geografinya, demografinya, kemiskinannya ya itu data teknis itu harus bersumber dari BPS atau data instansi lainnya. Jadi penyajiannya juga yang disajikan oleh di bab 2 itu sendiri ya tentu harus ada dokumen pendukung ya, memastikan bahwa sumber yang disajikan itu berdasarkan sumber yang diperoleh dari instansi teknis yang berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan pencatatan atas demografi dan geografi, SDM dan seterusnya. Nah, hasil evaluasi RKPD atau review RPJMD tahun lalu ya, laporan audit atau review itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah ya, nanti akan menurunnya di bab 3, bab 4 dan bab 5 adalah di permasalahan pembangunan daerah. Nah, ini harus kita lihat ya, ada permasalahan pembangunan daerah ini kan ada urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, yang berkaitan urusan wajib yang bukan berkaitan pelayanan dasar juga ya, ada urusan pendidikan, urusan pendukung ya pemerintah, urusan pengawas pemerintah dan urusan pemerintah umum. Ini harus kita pastikan ya
ada breakdown, ada penjelasan di gambaran umum, ya di gambaran umum kondisi daerah tentang apa saja urusan-urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, yang bukan berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung dan sebagainya. Jadi kita melihat data-data teknis ya. Jadi penyajian dari teman-teman Bapeda, ya tentu kita minta dokumen memastikan bahwa dokumen atau penyajian dokumen itu bersumber dari data yang bisa dipertanggungjawabkan. Isu strategis ya, isu strategis yang paling penting juga. Nah, review juga di bab 3 ya, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Tentu ada dua garis besar, yaitu kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Itu ya untuk bicara ekonomi daerah juga tidak terlepas dari dinamika perekonomian global, misalnya produksi, pembangunan dan lain-lain. Data ini sebenarnya kita harus minta dari beberapa sumber, dari BPS, dari keuangan dan data-data lainnya supaya kita bisa mencantumkan ya, arah misalnya dinamika perekonomian global. Misalnya ada resesi, kenaikan BBM, kenaikan harga minyak dunia, kan banyak. Dan itu harus dituangkan dalam hal kita menyusun arah kebijakan ekonomi daerah sendiri, ya, karena saling berpengaruh. Sedangkan juga arah kebijakan keuangan daerah yang paling pasti adalah ya pendapatan, belanja dan pembiayaan sumber pendanaan lainnya. Seperti keuangan daerah kita ketahui ya, pendapatan daerah yang sifatnya pendapatan hasil daerah, sifatnya dana transfer, dana bagi hasil, ya itu menjadi bagian dari review oleh teman-teman APIP itu sendiri. Ya, arah kebijakan belanja daerah ini bisa belanja apanya, belanja modalnya, belanja barang dan jasanya, atau belanja lainnya. Itu juga harus tertuang setidaknya di kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Nah, di bab 4 adalah sasaran dan prioritas. Ya, tentu sasaran dan prioritas pembangunan daerah ya harus sinkronisasi dari bab 1, bab 2, bab 3. Apabila antara sasaran yang seperti tadi, ya sasaran yang misalnya ya seperti ini ya, 21. Ya, ada sasaran, ada program, ada arah. Itu harus sinkronisasi dengan apa yang sudah digambarkan di tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas lainnya. Itu harus sangat linear ya, apa namanya, berkesinambungan ya, bertalian dengan bab sebelumnya. Nah, ini yang paling penting juga ya, review bab 4 atau rencana kerja dan pendanaan daerah. Itu juga ya, ini rencana pendanaan daerah ya. Bagaimana rencana pendanaan daerahnya, bagaimana sumber pendanaannya, kita harus tuangkan, kita harus lihat bagaimana rencana pendanaan daerahnya. Nah, rencana program prioritas, apa yang saya sebutkan tadi harus sinkronisasi. Urusan wajibnya yang harus kita tuangkan ya, kita harus tuangkan di ini. Ya, harus ada gambaran umum, baru setelah kita tahu gambaran umum tentang permasalahan pembangunan ya, usaha wajib, usaha pilihan dan urusan pendukung lain pengawas dan pemerintahan, maka kita melihat hasil penyusunan itu bagaimana rencananya. Ya, rencana berkaitan dengan urusan wajib. Jadi kita coba menceklis saja, memastikan, membandingkan antara permasalahan yang timbul di gambaran di bab 2 dengan di bab 5. Permasalahan di daerah seperti penyakit, misalnya penyakit TBC misalnya, atau penyakit kusta atau penyakit diare misalnya, ya maka rencana program prioritasnya untuk menangani diare di mana? Ini harus dilihat. Berarti berdasarkan urusan wajib ya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan itu sendiri. Itu harus tertuang di rencana kerja dan pendananya sumbernya dari mana harus kelihatan. Selanjutnya kerangka pendanaan daerah. Kalau kerangka pendanaan ini kan kita sudah ketahui ya, PAD. Nah, PAD ini ya ada pajak daerah, ada daerah dan hasil pengelolaan daerah yang disahkan. Artinya apa? Asumsi. Jadi kan PAD ini kan baru asumsi
pendapatan, rencana pendapatan yang ingin kita gali potensi PAD-nya. Ya, tentu harus realistis berdasarkan realisasi penetapan tahun sebelumnya, setidak-tidaknya dia naik berapa persen, angka objek pajaknya siapa, ya, pajak objek dan subjek pajak daerah itu bagaimana, sehingga pada saat penyajian rencana pendapatan daerah ya PAD hasil daerah, maka harus realistis, karena inilah pintu ya, ini pintu bisa terjadi defisit anggaran ya. Defisit terlalu banyak kita asumsikan untuk belanja dan kita sudah belanjakan, ya cara menutupi ya, belanjakan, dan yang nanti menunggu uang dari PAD, tapi kita sudah kontrakan, sudah buatkan proyek, tapi belum PAD tidak tercapai. Inilah bisa menjadi realisasi defisit, realisasi kurang pendapatan daerah, sehingga menjadi utang daerah. Ya, transfer juga ya, dana transfer juga realisasi tahun lalu dari mana, pemerintah pusat, pendapatan lainnya. Nah, kenapa dana transfer itu? Akhirnya kita ketahui bahwa ya kondisi ekonomi pemerintahan sekarang yang masih stabilisasi, perlu stabilisasi, tentu apakah semua dana transfer ini dari pemerintah pusat ke daerah itu terrealisasi semua atau tidak? Itu menjadi rujukannya. Sementara kalau untuk belanja juga, belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang jasa ya, tentu kita lihat realisasi belanja tahun sebelumnya. Jadi rujukannya akhirnya pada belanja di tahun sebelumnya. Sama juga belanja transfer ya, pada kabupaten kota, bantuan dan lain-lain. Ya, ada surplus, defisit penerimaan pembiayaan, ya silpa dan pengeluaran pembiayaan. Ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembiayaan daerah dan seterusnya. Jadi ini kita melihat ya, dari tahun sebelumnya, apalagi kalau bicara surplus ya atau defisit ya, tentu kita lihat penerimaannya gimana, silpanya, pengeluaran biaya apa sih yang harus dikeluarkan dalam hal itu, termasuk juga pembentukan dana cadangan ya, pembentukan modal atau pembiayaan daerah dalam bentuk silpa sendiri. Ini harus disajikan dalam bentuk dokumen, dan kita ya kami cuma membandingkan ya, dari nilai yang sudah disusun oleh teman-teman Bapeda ya, yang sudah akan menjadi keputusan peraturan kepala daerah. Nah, rencana program ya, ada rencana program prioritas itu juga ya. Jadi misalnya ya urusan pemerintah bidang kesehatan, programnya misalnya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pagunya bla bla, checklist harus sinkronisasi dengan kerangka ekonomi daerah dan sasaran prioritas pembangunan. Apabila di kerangkanya nanti ya, kerangkanya nanti tidak ada kerangka tentang proyeksi arah pembangunan dan arah ekonomi, baru muncul tiba-tiba urusan ya urusan pemerintahan bidang kesehatan, muncul tiba-tiba peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka disitulah menjadi bahan reviewnya APIP ya, bahwa ada program yang di dalam rencana program prioritas dan prioritatif tidak sesuai dengan bab 3 dan bab 4, sehingga meminta kepada penyusun Bapeda dan DM-nya untuk melakukan sinkronisasi lagi. Jadi semua program ya, kan ini urusan sudah pasti ya, urusan wajib ya yang berkaitan dengan pelayanan dasar ya, nanti ada turunannya sampai ke bawah. Jadi kita lihat programnya gitu, ya tentang penyusunan kapasitas kapasitas sumber daya manusia, harus ada sinkronisasi. Apabila kita tidak temukan sinkronisasi dengan bab 3 dan bab 4, maka dipastikan akan menurun ke bawah lagi, tidak sinkron. Nah, review bab 6 ya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di reviewnya adalah
ada indikator kinerja utama, indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja daerah, dan indikator kerja program ya, checklistnya harus ada dokumen. Nah, kita apa sih indikator ya, indikator kinerja utama? Untuk kita lihat dari RKPD-nya, target RPJMD, indikator kerja perangkat utama perangkat daerah ya. RDP menghubungkan antara program dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Lagi-lagi harus kita lihat ya bagaimana program dan tujuan dan sasaran yang direncanakan di bab 3 ya, dan bab 4 sendiri. Bab 3 dan bab 4. Kalau tidak ada pada saat di bawahnya nanti kita sinkronisasi, maka kita minta dilakukan review. Nah, indikator kinerja daerah adalah semua indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi serta ya, indikator kinerja utama OPD itu sendiri. Itu yang paling pasti. Dan ada indikator kinerja program ya, prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kerja ya, sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan seluruh penyelenggara pemerintah daerah. Reviewnya adalah harus ada kesesuaian ya, aspek fokus bidang urusan indikator dan program prioritas. Nah, jadi kinerja pemerintah daerah review bab 6 kinerja pemerintah daerah, maka harus ada kesesuaian dari sudut aspek fokusnya bagaimana, bidangnya apa, urusannya seperti apa, urusan wajib ya, urusan pilihan ya, urusan pendukung, urusan pengawas dan lain-lain, dan program prioritas itu kita minta. Kita harus menelaah di situ melakukan review. Nah, ini tadi. Jadi ada indikator ya, ada indikator yang saya sebut tadi, ya, indikator kinerja utama daerah, ya, kerja utama daerah. Jadi, misal indikator ini misalnya indeks pembangunan manusia, angka kesatuan. Targetnya 7,22 ya di apa namanya RPJMD ya sampai 2003 misalnya ya berubah karena hasil ya, harmonisasi terkait dan lain. Itu alasannya. Jadi perangkat daerah sebagai koordinator yaitu sekretariat daerah. Checklist ya dokumen. Tentu kita harus lihat ya untuk mengukur ya 4 variabel ya untuk mengukur IPM ini, indeks pembangunan manusia ini tentu kita lihat ya 4 variabel akan berkaitan dengan DAU juga ya, produktivitas, pemerataan, dan kesinambungan, pemberdayaan. Nah, pengukurannya harus kita lihat dari IPM ya, 1/3 ya, indeks ditambah indeks 2 ditambah indeks 3 ya. Ini kita lihat bagaimana pengukuran IPM itu sendiri. Jadi kita harus lihat rumus yang mereka sajikan oleh perencana. Ada juga indikator kinerja perangkat utama, indikator kinerja utama perangkat daerah. Ya, perangkat daerah misalnya ya dinas kesehatan. Dinas kesehatan, indikator kinerja utama perangkat daerahnya adalah indeks keluarga sehat ya, di wilayah mana? Di wilayah Kendari misalnya. Ya, sehat berubah karena IKS baru di launching misalnya. Ini rumusnya ya, indeks keluarga sehat. Harus kita lihat rumusnya. Misalnya juga BKPSDM, persentase layanan kepegawaian. Ini kepegawaian cepat dan terintegrasi ya, 100%. Tetap data teknis. Kesimpulan adalah penetapan IKU ya, maka daerah tidak sesuai dengan indikator kinerja utama ya, daerah. Kita lihat ya, kita lihat apakah IPM ini, apakah IPM ya, IPM akan relevan dengan indikator kinerja utama perangkat daerah dengan menetapkan ya indeks keluarga sehat, persentase pengembangan kepegawaian dengan cepat. Ini tidak ada kaitannya. Jadi ketika kita menetapkan IPM, maka harus turunannya tidak berkaitan dengan
pengembangan layanan kepegawaian. Jadi ya, tidak sesuai indikator dengan daerah kesimpulannya. Nah, di bawahnya lagi indikator kinerja daerah. Misalnya urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar ya, kesehatan. Indikator indeks kesehatan keluarga sehat misalnya, angkanya. Ada juga urusan ini terbesar ya, urusan kepegawaian ya, urusan penunjang, urusan pemerintahan kepegawaian, presentasi pengembangan layanan kepegawaian ya, cepat dan terintegrasi. Nah, akan dilihat dengan programnya. Kalau untuk program peningkatan kesehatan ya, ini program ini peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini tidak relevan dengan indeks. Jadi saya sudah melihat ada berapa LKPD, ketika kita sudah tetapkan indeks, maka tidak relevan lagi menjadi persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikatornya pemanfaatan SDM yang ditingkatkan kapasitasnya. Tidak relevan. Bahkan indeks keluarga sehat ini tidak ada turunannya di level indikator kinerja program. Itu rumah naik ya sumber daya kesehatan. Sementara kalau bicara di jadi khusus untuk ini misalnya, khusus untuk indikator kinerja daerah urusan wajib ini, ternyata di program indikator kinerja program tidak tertuang, itu tidak relevan terhadap bagaimana meningkatkan indeks keluarga sehat. Jadi tidak dijelaskan pada saat di level program tidak dijelaskan bagaimana indeks keluarga sehat suatu wilayah, bagaimana meningkatkannya, program apa kita melakukan agar indeks keluarga sehat itu lebih baik. Apakah ini juga urusan penunjang, unsur penunjang urusan pemerintahan kepegawaian. Ini layanan kepegawaian cepat dan terintegrasi. Ini tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan kalau bicara kepegawaian. Sehingga kita harus kembali ke hulunya ya. Kita kembali ke hulunya, yaitu bagaimana indikator kinerja utama. Seperti apa? Ya, kita ini indikator kinerja utamanya IPM. Ya, bagaimana IPM itu produktivitas, pemberdayaan, ya. Bagaimana terhadap layak hidup, ya, layak hidup masyarakat, layak hidup memperoleh makan minum, ya, memperoleh pendidikan, itu yang paling penting. Bukan pada level apa namanya persentase kepegawaian, termasuk juga pada level di program adalah peningkatan persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang jadi tingkatkan kapasitasnya. Jadi semua harus kembali kepada hulunya. Ketika menetapkan IKU itu sendiri, indikator kinerja utama daerah, kayak indeks pembangunan manusia, ya, maka begitu turun jadi indeks kinerja utama, ya, indikator kinerja utama perangkat daerah, maka IPM ini turunannya apa? Berarti turunannya apa? Layak hidup, ya, pendidikan, ya, sumber-sumber penghidupan, ya, sumber penghidupan. Jadi bukan pada level lagi di pengembangan layanan kepegawaian dan lain. Itu akan berkaitan dengan indeks. Jadi hulunya dilihat. Ketika perencana menetapkan hulunya yaitu IPM, maka turunannya tidak seperti persentase pengembangan layanan kepegawaian, ya. Indeks keluarga sehat juga akan kelihatan di hulunya, yaitu apa? Ternyata pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya. Dan itu tidak relevan terhadap meningkatkan IPM itu sendiri. IPM yang kita sudah tetapkan sejak awal. Jadi kita lihat dari indikator kinerja utama daerahnya. Kalau dia minta indeks, maka tentu ada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan.
Dan kalau untuk minta di luar dari indeks EPM, maka turunannya harus ada sinkron tentang pelayanan kepegawaian. Dan ini tidak ada dalam yang saya peroleh dalam LKPD itu sendiri. Nah, sehingga tidak ada yang missing link, ada yang terputus itu sendiri, ada yang terputus, sehingga penting bagi Apik untuk melakukan koreksi, memberikan saran terhadap perencana itu sendiri. Ya, jadi semua harus ada kesinambungan mulai dari IKU, indikator ya, indikator kinerja utama, indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja program harus bertalian gitu, harus bertalian, saling berkesinambungan, sehingga program yang dihasilkan itu mulai dari IKU-nya ini bisa sinkron dan tercapai di level program, di level yang paling bawah itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi yang sudah dibawakan baru saja. Jadi banyak poin-poin penting dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan, khususnya untuk materi pada yang mengenai dengan review RKPD atau serial perencanaan dan penganggaran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber mengenai dengan materi malam ini, silakan pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom chat ataupun bisa juga untuk raise hand. Ya, silakan Pak. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Ya. Bagaimana Pak Samsul, ada yang disampaikan Pak, ada yang ditanyakan dengan narasumber? Mohon maaf Pak Samsul karena suaranya tidak terlalu terdengar. Mungkin di tidak ada suara lain. Ada yang lain mungkin? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ada mungkin selama ini melakukan review bagaimana ya? Silakan kita sharing ya. Kita sharing aja. Kita sharing bagaimana teman-teman kendalanya pada saat melakukan review ya. Review terhadap RKPD itu sendiri. Sebenarnya di level yang paling kritis itu di level 6 ya. Level yang paling kritis. Penetapan indikator kinerja utama. Itu yang paling penting. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita minta turunannya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin membagikan pengalamannya pada saat melakukan review. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan pelaksanaan di lapangan. Ya. Tadi sudah ada beberapa poin-poin penting, judul-judul materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kurniawan. Ada tadi di pertengahan materi ada mengenai dengan tahapan penyusunan RKPD provinsi, ada juga mengenai dengan sistematika RKPD provinsi, ada yang mengenai dengan rencana program prioritas dan pagu positif,
mohon maaf, pagu indikatif. Ada indikator kinerja daerah dan masih banyak lagi poin-poin penting yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Kurniawan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai dengan review LKPD, sharing pengalaman dengan narasumber kita. Ya, cukup ya sudah. Nah, baik Pak, mungkin pertanyaan ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Ya baik, memang review RKPD ini sebenarnya kita cuma melakukan membandingkan, termasuk juga menelaah mulai dari bab 1 sampai bab 6 yang paling penting ya. Yang kedua sinkronisasi, yang ketiga rasionalitas, yang keempat adalah perhitungannya dengan cermat, dan yang kelima adalah kalau untuk IKU itu sendiri, maka kita lihat ya penetapan IKU-nya. Seperti tadi IPM, kalau kita melihat IPM, maka kita harus melihat bagaimana kualitas hidup ya, bagaimana pelayanan dasar ya, itu harus tertuang nanti menurun ke indikator kerja utama perangkat daerah, indikator daerah, kerja daerah, termasuk juga indikator kinerja program sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa melihat ada pertalian dan sinkronisasi antara dari hulu sampai dari IKU-nya sampai di indikator kinerja program, maka dipastikan apa yang sudah ditetapkan dalam bentuk IKU itu sendiri, indikator kinerja utama, itu sudah realistis dan rasional. Apabila kita ingin di RKPD sudah ditetapkan. Itu yang paling penting dalam hal ketika kita ingin memastikan bahwa RKPD itu tidak hanya sekedar dokumen, tapi RKPD itu sebagai wujud komitmen kepala daerah, komitmen perangkat daerah untuk merealisasikan dalam bentuk program yang nyata yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Itu saja terhadap review ya. Sedikit memang agak sedikit perlu ya membuka lembar per lembar dan memberikan catatan sehingga kita bisa memudahkan untuk review atas RKPD itu sendiri. Jadi RKPD yang kita bahas ini adalah RKPD di pemerintahan normal ya, yang bukan RKPD transisi. Tapi kalau RKPD transisi sama juga ya, sama dengan metode yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah RPD-nya ya. Menurun di Renstra ya, Renstra juga ya, sebelum jadi Renstra kan pasti di RPD itu sendiri. RPD turunannya adalah RKPD itu sendiri. Jadi untuk masa transisi itu disebut RPD. Ya, demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih kepada teman-teman. Kita berjumpa materi saya di berikutnya di tanggal 16 ya. Tanggal berapa ya Aziza? Materi saya. Tanggal berapa Aziza? Tanggal 16 ya. Hari Sabtu ya. Jadi materi saya hari Sabtu tentang audit cyber ya. Cyber, tentang cyber, hacking ya, tentang hacking, bagaimana men-shutdown ya, bagaimana mematikan semua jaringan di satu jaringan kita. Demikian yang bisa saya. Jika saya kembalikan kepada moderator untuk menutup kegiatan ini. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mengikuti webinar malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di materi pertama periode 25 ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.